Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kami bisa mengikuti lomba podcast Islami dalam acara Quran Festival Muslim Culture Fair Season 6. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bayinatul Haq dan partner saya Diana Wahyuningsih. Kami dari Universitas Trunojoyo Madura. Ya, betul sekali, kami dari Pulau Madura atau bisa disebut juga dengan Pulau Garam. Meskipun ini kali pertamanya kami ikut lomba, harapan kami bukan hanya untuk memenangkan lomba ini. Kami juga berharap isi dari podcast yang kami buat bisa menginspirasi umat Islam nih, terutama untuk kalangan mahasiswa. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil judul tentang generasi Qurani menginspirasi. Makna menginspirasi di sini nih bukan cuma inspirasi ya teman-teman, tapi lebih tepatnya itu ke tujuan hidup. Sebelum masuk lebih jauh ke isi inti materi, mari kita bedah apa sih generasi Qurani itu. Jika kalian berpendapat generasi Qurani adalah pemuda-pemudi di mana dalam kesehariannya itu selalu berdekatan dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menghafal Al-Quran, dan yang selalu memurojaah hafalan Qurannya, maka jawaban kalian benar. Tapi generasi Qurani di sini nih bukan hanya generasi yang hanya membaca, menghafal, juga murojaah. Tapi generasi Qurani adalah generasi yang juga senantiasa mentadabburi ayat-ayat suci untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, baik itu secara individu, masyarakat, ataupun negara. Generasi Qurani termasuk generasi yang beriman ya teman-teman, karena dalam Al-Quran sendiri kata amanu atau iman itu selalu bergandengan dengan amalun sholihun. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, Quran Surah Ali Imran ayat 57, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9, dan masih banyak ayat-ayat yang serupa. Untuk dapat memecahkan problem yang mendasar mengenai tujuan dari pemuda-pemudi, setidaknya nih ada 3 pertanyaan yang akan membangun tujuan itu sendiri. Pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Yang jelas dari pertanyaan dari mana kita berasal, jawabannya itu bukan alamat rumah ataupun alamat kos, alamat asrama. Yang jelas bukan itu. Pasti paham kan? Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita hidup? Nah, dalam pertanyaan yang kedua ini ada nih salah satu surah dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk apa kita hidup. Terdapat dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi gimana? Udah terpecahkan pertanyaan yang kedua? Pasti sudah. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, kemana kita kembali? Pasti nih kita sesama umat Islam, kita sama-sama ingin masuk ke surganya Allah, ya kan? Pastilah. Maka dari itu, mari mulai dari sekarang kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan supaya kita terbimbing untuk bisa masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita sudah menemukan tujuan utama kita hidup, maka kita akan lebih mudah untuk melangkahkan diri supaya bisa menjadi generasi Qurani yang menginspirasi para pemuda-pemudi untuk mengkaji Islam. Dengan begitu, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan makruh bahkan haram. Oh iya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak akan pernah luput lah dari hukum arak. Hukum arak itu apa sih?
Hukum arah itu ada 5. Yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pasti kalian sudah paham kan arti atau makna dari hukum-hukum arah yang 5 tadi. Semoga kita semua itu bisa mengurangi kegiatan-kegiatan mubah seperti main HP seharian, main game seharian, stalk sana sini, dan lain-lain. Tapi kegiatan itu tuh berubah hukum menjadi haram ketika kita main HP hanya untuk hal-hal yang lebih anfaedah lagi dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya ketika kita membuka HP hanya untuk melihat film kebarat-baratan yang isinya itu tak patut untuk dicontoh. Atau dalam film kebarat-baratan tersebut mengandung ajakan untuk kita berkiblat pada gaya hidup mereka yang hedon, liberal, dan bersifat individual. Di mana generasi yang seharusnya menjadi pengemban dakwah menyampaikan kebenaran menjadi generasi yang serba bebas. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Semoga kita semua dijauhkan dari kegiatan-kegiatan ini. Amin. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita menjadi generasi Qur'ani seperti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Karena pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Sebagai pemuda sudah seharusnya nih kita menjadi pelapor bukan menjadi pengekor. Dalam hati pemuda sudah sepatutnya Al-Quran menjadi sumber rujukan, sumber ketenangan, sumber ilmu untuk menjadikan rambu-rambu dalam menjalani hidup. Karena senantiasa waktu muda itu kebanyakan tersirat untuk hal-hal yang dapat dikatakan tidaklah amat penting. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, misal nih, game online, main game online, stalk sana sini, curhatan galau, ngebucin, apalagi ngebucinnya sama yang belum halal ya, jangan sampai. Mari kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang lebih positif. Misal nih kita belajar bahasa Arab, mempelajari makna atau mentadaburi setiap ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Waktu kosong kita justru akan menjadi waktu yang lebih bermanfaat. Karena waktu kosong akan membunuh jika kita itu tidak melakukannya dengan baik atau secara terstruktur gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, ada penyampaian kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan jika penyampaiannya terlalu membelit, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini kali pertamanya kami membuat podcast, dan kami juga berharap isi dari podcast yang kami buat bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.